Anda tunjukkan rasa cinta Anda, ya. Anda tunjukkan melalui kenyataan. Artinya bukan hanya teori, tapi prakteknya. Anda harus mampu memberikan itu. Maka semakin hari dia akan semakin dekat. Dan dekatnya seorang janda ini akan jauh lebih setia. Biasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara seputar cinta. Yaitu ketika kita sudah bicara cinta, kadang tidak peduli dengan siapa atau apapun statusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai 7 titik kelemahan hati seorang janda. Ini tentunya menarik untuk kita bahas karena sudah saya katakan tadi bahwa ketika cinta sudah bicara, walaupun Anda mungkin masih lajang atau belum pernah menikah, itu kadang ketika sudah bicara cinta tidak lagi dipedulikan dengan siapa Anda. Ya, lalu apa statusnya, apa latar belakangnya, ini nonsense, tidak ada masalah ya. Nah, mungkin ada dari sekian banyak sahabat Kang Kumis yang secara baik dalam kenyataan maupun hati kecil yang selama ini masih hidup menjomblo ya, ingin bagaimana caranya sih mendapatkan atau menaklukkan hati seorang janda. Nah, ini kita akan bahas karena ini penting ya, karena di sini perbedaannya tentu jauh berbeda antara wanita yang sudah pernah menikah lalu gagal dan wanita yang belum pernah menikah sama sekali. Nah, ini tentunya perbedaan lah ini yang akan kita bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika kita mendekati seorang wanita yang sudah berstatus janda? Ini. Yang pertama yaitu memang kita ketika hendak mendekati itu ya, kita dituntut untuk jauh lebih sabar. Ya. Kenapa demikian? Tentunya mereka akan mengkaji ulang pengalaman-pengalaman. Ya, si dia ini akan mengkaji ulang pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dialaminya. Bisa jadi memang dia memang betul-betul ingin bagaimana mempertahankan kehidupan rumah tangga ke depan ini tidak terulang. Ya, hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak terulang. Maka dari itu dia tentunya tidak begitu mudah untuk memberikan keputusan untuk mengiyakan atau menolak. Tapi di sini butuh proses panjang. Nah, ini dituntut sebagai seorang pria harus lebih berhati sabar. Yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tentunya banyak hal yang dikeluhkan karena perbedaan, ya. Yang mungkin tadinya ada orang di sampingnya yang menemani pertama, kedua, kemudian ada orang yang mencarikan nafkah. Nah, di sini tentunya banyak keluhan yang disampaikan ketika Anda sudah berhasil dengan kesabaran itu tadi. Tentunya Anda mulai bisa lebih dekat. Dia akan lebih jujur lagi terhadap Anda. Beri dia dukungan semangat, mungkin sedikit dukungan materi. Ketika itu memang Anda niat baik, tulus dari hati, maka semoga apa yang Anda lakukan menjadi sebuah nilai ibadah yang tak terhingga. Ini jadi bantu dia. Artinya bantu support bisa juga dari kata-kata, bisa juga dari materi. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, tidak mudah untuk menepis kata-kata dari sahabat, kerabat, orang jauh, orang dekat. Biasanya ketika perbedaan status yang terlalu berbeda, biasanya di sini akan timbul hal-hal yang memang bersifat namanya pro kontra, itu biasa. Jadi Anda harus mampu menyikapi itu. Tumbuhkan sifat percaya diri yang lebih kuat dari diri Anda sendiri. Ya, bahwa sesungguhnya kebahagiaan, cinta kasih, ini bisa hadir ke siapa saja dan di mana saja, tidak peduli dengan latar belakang seseorang. Ketika cinta sudah bicara, maka semuanya yang susah tidak terasa, yang sulit terasa ringan. Jadi hal-hal yang memang hanya sedikit kebahagiaan, maka pada saat itu Anda akan merasakan banyak kebahagiaan karena tumbuhnya rasa cinta kasih di antara Anda berdua. Lalu kemudian yang keempat,
tunjukkan ya bahwa jadilah di antara Anda berdua ini orang-orang yang memang bisa menunjukkan rasa syukur. Tunjukkan implementasinya melalui tindakan. Jadi artinya bersyukur adalah kita harus menerima dengan senang hati anugerah yang sudah diberikan, dan kita tidak lupa juga tentunya harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Ya, ini. Bicara yang kelima yaitu mengenai pengertian. Mungkin di sini kita dituntut harus lebih pengertian, karena bisa jadi kegagalan yang lampau ini salah satunya adalah dengan alasan mungkin dia memiliki pasangan yang sedikit kurang pengertian. Bisa jadi tumbuhkan hal-hal yang memang mungkin sebelumnya belum pernah ia dapat, lalu Anda bisa memberikannya. Tentunya di sini ada kebahagiaan khusus bagi seseorang yang memang mendapatkan sesuatu yang belum ia capai, lalu begitu ketemu dengan Anda, apa yang ia inginkan dia dapatkan. Ini bedanya. Maka dari itu Anda dituntut jauh lebih pengertian. Ya, jadi sedikit mengalah, tapi karena satu saat nanti dia akan jauh lebih mengerti Anda. Lalu kemudian yang keenam, bikin penasaran. Bikin penasaran ini bagaimana agar menciptakan suasana menjadi semakin hari semakin baik. Beri dia kejutan-kejutan kecil yang mungkin di luar dugaan ya, bahwa Anda tunjukkan rasa cinta Anda. Ya, Anda tunjukkan melalui kenyataan. Artinya bukan hanya teori tapi prakteknya. Anda harus mampu memberikan itu. Maka semakin hari dia akan semakin dekat. Dan dekatnya seorang janda ini akan jauh lebih setia. Biasanya seperti itu. Lalu kemudian jangan terburu-buru, yang ketujuh ya. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ya, biarkanlah dia dulu yang betul-betul siap menerima apa yang nanti akan diputuskan. Tentunya di sini butuh sedikit waktu. Nah, ketika dia memang Anda bisa menganalisa ketika dia memang sudah merasa dekat, Anda sudah merasa mulai yakin bahwa dia betul-betul bisa menerima Anda, dan dia pun sudah yakin bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk dijadikan pasangan. Maka tidak menutup kemungkinan pada momen tersebut Anda sampaikan apa yang menjadi keinginan Anda, apa yang menjadi maksud Anda. Nah ini adalah poin terakhir yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah yakin betul bahwa dia kemungkinan besar ya 95% menerima cinta Anda. Nah sahabat, itulah beberapa hal yang harus Anda pahami, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.